Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Basis Data Lanjut PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oleh Aulia Cahya Wiguna NRP 2103-12-10-17 Kelas 2D3 Teknik Informatika A di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing praktikum Mbak Rengga Asmara Eskom OCA. Tabel yang perlu disiapkan, yaitu untuk sistem informasi ini sebagai aplikasi yang kita sederhanakan, maka tabel yang perlu disiapkan adalah pertama, data master yang berisi kolom siswa, dosen, dan jenis. Kemudian, untuk data master terdapat 3 tabel, yaitu tabel siswa, dosen, dan jenis. Kemudian ada data transaksi dengan tabel training. Skrip untuk pembuatan tabel. Nah, berikut adalah skrip pembuatan tabel siswa. Skrip tabel siswa NRP Kalsar 2 10 primary key. Kemudian ada nama bertipe Kalsar 2 dengan panjang 30, alamat Kalsar 2 dengan panjang 50, dan terakhir no telepon bertipe Kalsar 2 dengan panjang 7. Selanjutnya, skrip untuk pembuatan tabel dosen. Skrip tabel dosen dengan kolom NIP Kalsar 2 dengan panjang 10 bertipe primary key, nama dengan tipe Kalsar 2 dengan panjang 30, alamat Kalsar 2 dengan panjang 50, dan nomor telepon dengan tipe Kalsar 2 dengan panjang 7. Selanjutnya, skrip untuk pembuatan tabel jenis. Skrip tabel jenis kode training Kalsar 2 dengan panjang 3 dengan primary key, training Kalsar 2 dengan panjang 30, jumlah jam bertipe number dengan panjang 2, kemudian NIP Kalsar 2 dengan panjang 10 mereference tabel dosen pada kolom NIP. Selanjutnya, skrip untuk pembuatan tabel training. Skrip tabel training, tanggal, date, kode training bertipe Kalsar 2 dengan panjang 3 dengan tipe reference, jenis, dalam kurung, kode training, NRP Kalsar 2 dengan panjang 10 merefer tabel siswa dengan kolom NRP. Untuk primary key yaitu tanggal, kode training. Mengimplementasikan rancangan database. Salah satu program aplikasi yang mendukung database Oracle adalah Visual Basic. Ada beberapa fasilitas untuk membuat lembar kerja kita berhubungan dengan tabel dalam database yang telah kita buat. Yang sering dipakai ada 2 macam, yaitu Oracle Data Control dan Microsoft Azure Data Control. Koneksi dengan Oracle Data Control atau OraDC. Untuk menggunakan koneksi OraDC ini terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini dengan memilih menu project, komponen, lalu pilihlah komponen Oracle Data Control untuk koneksi database dengan OraDC. Microsoft Data Bound Grid untuk tabel grid dengan koneksi ADO, dan Microsoft Data Bound List untuk object list dengan koneksi OraDC. Properti yang harus diisikan dalam objek koneksi database dengan OraDC ini antara lain: pertama, database diisi dengan nama username dari server database Oracle yang digunakan. Kemudian connection diisi dengan nama user dan password yang dipisahkan dengan tanda garis miring. Selanjutnya,
record source diisi dengan perintah SQL untuk memilih suatu query atau tabel. Entry data mahasiswa. Buat form entry dengan menempatkan komponen dan objek seperti berikut. Dengan nama komponen sebagai berikut, yaitu Xbox, diberi nama variabel txt nrp, Xbox txt nama, Xbox txt alamat, Xbox txt telepon, db grade dengan nama db grade 1, ora dc dengan nama ora dc 1, command button dengan nama cmd simpan, command button dengan nama cmd hapus. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari form entry data mahasiswa. Di sini terdapat judul dengan nama entry data mahasiswa. Selanjutnya ada label, NRP, nama alamat, dan nomor telepon. Dan diikuti dengan text box, NRP, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini terdapat data grid, db grid, untuk menampilkan tabel dari data mahasiswa. Selanjutnya di sini terdapat 3 button, yaitu button simpan, hapus, dan keluar. Nah, di sini juga terdapat ora dc untuk menampilkan data. Koneksi ke database Oracle pada komponen DB. Isi properti ora dc sebagai berikut. Connect diisi dengan baru atau rahasia. Database name diisi dengan ORCL. Record source diisi dengan select all from siswa. Hubungkan DB grid dengan Oracle Data Control. Isi data source dengan ora dc 1. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sintaks untuk pencarian data NRP siswa. Nah, berikut contoh prosedur pencarian data NRP dengan event request enter sebagai berikut. Nah, ini kita membuat prosedur dengan nama txt nrp press dengan parameter ASCII as integer. Nah, di sini terdapat kondisi. Jika ASCII dengan 15, kemudian akan menyelect SQL query select all from siswa where nrp sama dengan txt nrp.text, kemudian di-assign ke variabel SQL. Selanjutnya memanggil method record source kita isikan dengan nilai pada variabel SQL. Kemudian kita refresh. Selanjutnya terdapat kondisi lagi. Jika ora dc1.recordset.record count lebih besar 0, maka menampilkan message box dengan informasi data sudah ada dalam tabel. Kemudian kita tampilkan data tersebut ke text box nama, alamat, dan telepon. Kemudian kondisi else akan menampilkan message box dengan informasi data belum ada. Kita isikan SQL dengan nilai select all from siswa. Kemudian kita masukkan ke record source dan kita refresh kembali. Selanjutnya kita set text box nama, alamat, dan telepon menjadi kosong. Kemudian endif, dan endsub untuk mengakhiri prosedur txt nrp press. Prosedur simpan dan edit. Nah, berikut adalah prosedur untuk melakukan simpan data dan edit data. Nah, di sini
kita akan melakukan query SQL yaitu select all from siswa where nrp sama dengan nrp.text. Kemudian kita assign ke variabel SQL. Selanjutnya di cursor kita isikan dengan nilai dari variabel SQL. Selanjutnya kita refresh. Terdapat kondisi jika record count lebih besar dari 0 atau data sudah ada, maka kita akan melakukan update data siswa, yaitu update siswa set nama sama dengan txt nama teks, alamat sama dengan txt alamat.text, dan not telepon sama dengan txt telepon.text, where nrp sama dengan txt nrp.text. Kemudian kita execute. Selanjutnya kita tampilkan message box dengan informasi sudah ada. Kemudian kondisi else, kita akan menambahkan data ke tabel dengan perintah SQL query insert into siswa, nrp, nama, alamat, dan nomor telepon, values, txt nrp.text, txt nama.text, txt alamat.text, dan txt telepon.text. Selanjutnya kita execute SQL dan menampilkan message box dengan informasi data baru. Kemudian kita refresh dan kita akan menampilkan message box kembali, data telah disimpan. Selanjutnya prosedur untuk menghapus. Nah, berikut adalah prosedur untuk menghapus data pada tabel siswa. Di dalamnya terdapat perintah SQL query yaitu select all from siswa where nrp sama dengan txt nrp.text. Kemudian di cursor kita isi dengan nilai dari variabel SQL. Kemudian kita refresh. Terdapat kondisi jika record count lebih besar dari 0, maka akan menghapus data pada tabel siswa dengan SQL query delete from siswa where nrp sama dengan txt nrp.text. Selanjutnya kita execute SQL dan kita refresh. Selanjutnya kita tampilkan message box dengan informasi data telah terhapus. Untuk kondisi else, kita langsung menampilkan message box dengan informasi cek kembali mahasiswa Anda, and if and sub. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan tentang praktikum studi kasus kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.